Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Di pertemuan ini sistem basis data akan membahas mengenai yaitu bahasa query terapan ya. Di pertemuan 10, jadi untuk pertemuan sebelumnya kan kita review sedikit bahwa kita sudah mempelajari yang namanya disebut bahasanya query untuk kemarin formal ya. Ini bahasa query formal, kita kan belajar kemarin aljabar relasional, kalkulus relasional ya. Kita lebih membahas kemarin aljabar relasional ya. Terus apa aja relasional, ada operator, aljabar relasional untuk operatornya apa aja gitu kan. Meski itu juga belajar operator dasar selection ya, yang minggu kemarin di pertemuan 9, terus kita belajar juga projection ya, terus sama Cartesian, terus kita belajar lagi union ya. Nah, di pertemuan ini, di pertemuan 10, jadi teman-teman kita belajar bahasa query yang terapannya, jadi yang biasa digunakan di dalam bahasa SQL ya. Jadi ini nanti yang biasa diterapkan di database ya. Baik itu nanti teman-teman pakai yang awal kita pertemuan ya, di pertemuan pertama, jadi ada yang pemakai MySQL ya, yang open source, atau Postgre, atau yang license yang Microsoft SQL Server, ada DB2, ada Oracle ya, yang license maupun open source. Jadi itu sebenarnya sama dengan bahasanya secara query sama, cuma mungkin ada berbeda beberapa scriptnya aja ya. Kalau secara diperhatikan teman-teman nanti coba dengan MySQL dengan yang MySQL Server yang license gitu, nanti sedikit perbedaan, cuma tidak jauh beda secara umum gitu. Nah, baik, kita akan coba di sini bahas pertama, yaitu mengenai disebutnya untuk struktur query language atau SQL. Jadi apa SQL? Jadi merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS ya. Diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan SQL query language. Nah, jadi subdivisi SQL ada yang namanya DDL ya, di mana DDL itu data definition language ya. Query digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Ada lagi DML ya, data manipulation language. Query ini digunakan untuk manajemen data ya dalam basis data. Nah, kita lihat nih apa aja yang termasuk DDL, terus DML gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya create database. Nah, jadi membuat database itu termasuk DDL, data definition language. Terus ada lagi create table, create index ya. Terus apalagi create ya view, terus alter table, drop table, hapus table ya. Drop database, index, view. Kalau untuk DML sendiri ada insert ya, select, update ya, delete. Nah, itu termasuk DML. Nah, perhatikan tuh. Jadi ada dua subdivision ya, divisi untuk di dalam SQL ya, structure query language. Nah, kita lihat lagi di sini
Data yang ketiga untuk data akses, ada grant, revoke, yang nanti juga kita lihat dari DL atau DML ya. Auxiliary untuk select, into overload, rename table, ya. Itu yang lebih dalam pembahasan SQL. Nah, jadi data definition language pertama yang disebut dengan create. Create itu jadi membuat ya database, pembuatan database. Nama database dalam adalah yang dapat mewakili suatu kejadian, dapat berupa organisasi, perusahaan. Nah, contoh mungkin pada saat teman-teman kerja di toko atau store akan membuatkan sebuah data untuk toko tersebut, DB toko Izul gitu ya. Jadi teman-teman membuat database dengan DB toko Izul. Nah, terus dia membuatnya ya bisa dengan nanti langsung dengan menggunakan tools ya, atau dengan langsung dengan script. Nah, nanti kita lihat contoh. Nah, nama database buatlah dengan nama kampus, contoh di sini ya, create database kampus. Nah, contoh saya lihat pada saat kita membuat sebuah database. Nah, saya lihatin di sini bahasa dari query-nya. Table, create table nanti di sini. Create database. Nah, di sini tabel produk, contoh ya. Jadi ada material code ya. Nanti di sini kayak gini, table. Untuk database-nya hampir sama juga sih pada saat mungkin teman-teman membuat awal-awal ya. Create database di sini. Sebenarnya ini pakai tools lebih otomatis lebih enak. Kalaupun pakai ini tinggal kita lihat di sini ya. Juga pakai script juga bisa. Nanti teman-teman bisa masuk ke command prompt-nya SQL. Script ya. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman localhost-nya berapa? Sini ya. Kita contoh isi untuk localhost-nya itu mana ya? Back session manager nomor ini ya. Postgre ini saya database Postgre ya, bukan coba SQL MySQL. Sekitar Postgre ya, coba MySQL. MySQL command line ini. Ini gunakan script ya, atau teman-teman bisa menggunakan juga PHP MyAdmin ya. Terserah teman-teman nyamannya bagaimana. Saya di sini menggunakan langsung MySQL. Oke. Enter your password. Passwordnya saya lupa di sini karena udah default di ini. Untuk ini hapus saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba contoh untuk MySQL ini. Saya lihat passwordnya dulu, saya lupa karena ini biasanya default. Oke. Sebentar ya teman-teman. Password SQL saya di mana ya taruhnya? SQL user account.
MySQL. Oh, ini. Oke, coba ya. Kita masuk lagi. Tadi mana? Client. MySQL. MySQL client line. Oke, kita lihat sini ya, MySQL client password. Oke, huruf C. Oke, masuk ya. Nah, sini kita coba lihat show database, show databases. Ini yang ada di sini di dalam database yang ada di MySQL saya, ya. Nah, gimana kalau create table yang tadi ya, DDL ya. Kita lihat tadi scriptnya pada oke, kita cek dulu scriptnya, create table apa yang akan mau kita buat. Oke, bentar. Create table MySQL. Oke, MySQL create table. Nah, di sini kita contoh ya tadi yang ada di slide. Create bukan create table, create database ya yang HTML. Jadi create database, kita balik lagi create database, contoh tadi kampus ya. Oke, mana tadi slide-nya, kita buka. Nah, di situ kita lihat sini ya. Oh, udah kelihatan ya. Kita coba contoh ini teman-teman biar kita coba saya ini resume di mana? Create kampus. Create. Saya perhatiin ya di dalam slide saya ini. Saya kecilin. Create database ya. Kampus itu koma enter. Nah, oke, satu query. So lagi ya. Nah, sudah muncul kampus. Tadinya kan tidak ada ya. Gitu ya. Jadi itu yang cara membuat database di MySQL ya. Dengan menggunakan script atau dengan menggunakan tools SQL banyak ya. Jadi ada apa disebutnya SQL, terus DB Beaver banyak ya. Nanti ada SQL Yoke, terus banyak teman-teman nanti search aja tool SQL. Yang gitu ya. Jadi itu untuk proses data definition link. Kita ada create table, ada create database ya. Nanti untuk cara pembuatan secara table tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, proses seperti ini kalau di table kita lihat itu dulu. Nah, ini create table setelah buat teman-teman membuat ini contoh table produk. Coba saya lihat table produk. Nah, ini ya. Jadi nanti create table setelah membuat teman-teman database ya. Ini contohnya. Jadi tadi sebutnya data definition. Oke, paham ya dari sini. Jadi
create table, terus create apa, database, create table, gitu ya. Kita balik lagi ke slide-nya. Oke, ini yang pertemuan tadi. Nah, di sini kita lihat ada pembuatan table, database, terus ada lagi indeks ya. Nanti teman-teman nanti dibuat Unix atau tidak ya. Seperti tadi yang lebih enak mungkin kalau belum familiar pakai ini juga kan nanti pakai tools ya, indeksnya dibuat tambah nanti indeks untuk apa nih, indeks dulu ya, indeks kita apa, intinya yang Unix, indeksnya yang Unix bisa di sini. Saya sih ini indekskan ya. Oh, komen material code. Kebalikannya add index ya, key, primary key ya, material code gitu. Ini yang contoh untuk pembuatan indeks atau tinggal di sini. Oke, nah seperti ini add index otomatis ya kalau pakai tools. Namun bebas banyak tool untuk yang penggunaan database. Oke, kita balik lagi ke slide. Jadi di dalam pembuatan database ada apa tadi? Data definition menu dan manipulation menu. Ya, sambil kita terangkan praktek, coba di teman-teman yang punya mungkin pakai XAMPP atau ya teman-teman misal database mungkin lebih ke yang open source ya, biar terlalu sulit. Jadi kalau untuk MySQL server agak sulit. Jembatan view ya, view kolom, coba dan masuk terus data-data ya atau select ya, sama aja ya. Terus ada lagi drop, menghapus ya. Jadi nanti kemudian ada drop database nama DB contoh. Mungkin kita lihatin di sini drop nih data kampus tadi ya. Drop, drop untuk database apa namanya kampus. Coba. Oke, one query satu kita solve. So tidak ada lagi kampus. Tadinya ada, itu sistem. Jadi menghapus satu table atau database. Oke, yang bentuk tabelnya ya tabel mahasiswa seperti ini. Oke, nanti mungkin ada lagi truncat table gitu kan. Jadi dia teman-teman cari apa pilihnya drop table atau delete table ya. Dengan truncat ini tinggal diekspor. Ada lagi alter table ya. Ini merubah struktur table ya. Yang pertamanya kolom menjadi nama new label modified ya. Jadi menghapus rename. Jadi kita jadi menggunakan script. Jadi merubah nama ya. Merubah nama menggunakan script. Contoh teman-teman bisa lihat di sini, saya mau ya saya udah di sini dulu. Oke, saya mau rubah ini materi description 1. Ini udah langsung change column alter table ya, otomatis tuh. Jadi kalaupun nanti pakai script ya lebih tidak apa-apa, teman-teman bisa pakai script atau dengan langsung pakai SQL-nya untuk tools ya. Jadi apakah coba save nah, gitu ya. Oke.
Gitu untuk alter table atau perubahan change. Baik. Nah, lagi data manipulation. Jadi insert into table, nama table ya. Jadi memasukkan data. Contoh di sini mungkin kalau ada kita insert nih, mana ya yang sedikit-sedikit aja nih. Saya lihatin untuk insert into. Ya, ada datanya. Contoh ini kita channel ya. Channel ada apa aja sih saya contohnya. Di data. Add dulu. Channel 01. Channel BCS. Channel rumah sakit. S. Ya. Ini ya. Jadi langsung nanti scriptnya step kolom. Kita lihat dulu datanya. Integer ya, harusnya mungkin varchar aja, variable karakter. Save. Jadi dilihat di insert into-nya kode. Jadi insert into menambahkan apa tadi? Oh, value untuk rumah sakit itu lihat dulu. Kita harus sesuaikan dulu nih itu datanya, hati-hati ya teman-teman kita. Jadi kita lihat ini kayak saya coba pakai tabel yang ada ya, jadi biar sebenarnya kasusnya sama aja, maupun tabel mahasiswa ataupun apapun itu caranya sama. Jadi apa dokumen type ya, coba ini aja nih, lebih singkat ya, dokumen type insert data, nanti hasilnya 01 ya, datanya BCS ya, ini toh. Oke, simpan ya. Oke, kodenya kodenya di sini indeks ke alter ke. Nah, itu berarti create kodenya. Nah, intinya kalaupun ini kan pakai tools ya, saya kan biasanya pakai tools biar lebih cepat ya teman-teman. Kalaupun pakai script bisa aja di apa namanya, pakai insert into, nanti tambah tabelnya, terus kolom berapa, value-nya apa. Nanti bisa dilihat di script di internet ya. Saya sih biasanya lebih otomatis biar cepet ya pekerjaan biasanya gitu. Untuk belajar teman-teman ya dulu juga saya pakai script itu ya, paham ya. Jadi insert into tuh intinya buat kita menambahkan record data. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi ada lagi update. Jadi update ini untuk apa? Digunakan untuk mengubah nilai atribut pada suatu table ya. Update nama tabelnya, set nama kolom, nama kolomnya apa ya, fieldnya, value 1, where kondisinya gimana, apa yang dirubah ya. Set nama tabelnya, nama kolomnya ya. Kondisi contoh mahasiswa Depok, where name. Ya, jadi mengupdate, mengubah menjadi alamat menjadi Depok. Ini value-nya satu ya, menjadi Depok dengan siapa name-nya, nomor-nomor. Intinya kita mengupdate atau merubah change ya. Ada lagi delete untuk menghapus record ya dari sebuah table ya. Sintak dengan from delete from table where kondisinya.
Contoh siapa yang akan dihapus nih recordnya nih, mahasiswa yang tidak diaktif lagi. Contoh sini delete from dari tabel mahasiswa dengan NIM sekian, gitu ya. Nah, kita lanjut. Sini DML, data manipulation language. Di bawah ini untuk mengerjakan perintah select. Jadi ada tabel nilai, ada tabel mahasiswa, ya. Ya, jadi di ML itu ada apa aja tadi? Insert, ya, update, ya, jadi delete, ya. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman itu CRUD, create, update, delete, ya, create, read, select, ya, terus update, delete sama. Nah, gitu ya. Di tabel untuk perintah mengenai select, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, tabel mata kuliah, ya. Terus DML select. Nah, jadi select distinct all nama kolom from. Nah, di tabel mana kondisinya apa, group by, ya ini nanti ada lagi join table ya. Nanti kita belajar juga union join ya di dalam aplikasi query terapan. Group by ya. Pin condition order by ya, as changing the set. Semuanya bisa coba-coba diekspor di teman-teman punya data. Dimasukkan ke dalam database ya, DBMS. Nanti mungkin teman-teman kalau mau scroll lagi belajar namanya NoSQL, pakai MongoDB dan sebagainya. Terus contoh tampilan semua data mahasiswa, select name, nama alamat from mahasiswa, atau select from bintang from mahasiswa. Ini kalau ini disebutkan secara fieldnya atau kolom-kolomnya, kalau ini langsung semuanya di makanan hasilnya seperti ini. Contoh juga kalau saya table punya table, ya saya query ya, select itu contoh ini ya. Nah, select distinct nomor customer dari 201. Saya jalankan dan terus ada sekitar 477 customer. Itu ya. Jadi outlet Jakarta. Kalau kita mau lihat tabel semuanya ini contoh yang tadi contoh ini dari sales ya. Tadi mungkin ini nanti muncul semua report yang select dari ini. Jadi ada sekitar 923 raw. Jadi terus ada 24 kolom. Karena di select semua. Banyak ya script-script yang saya juga biasa sebenarnya. Itu ya belajarnya. Dicoba dipraktekin di teman-teman punya data. Sebenarnya nanti bahasa SQL pakai teman-teman pada saat nanti belajar analitik untuk bisnis ataupun apapun teman-teman belajar di dunia komputer. Lagi untuk contoh mata kuliah yang SKS-nya 2. Nah, gitu ya contoh. Di select ya nama mata kuliah from tabelnya apa? Mata kuliah where SKS dengan 2. Nah, ini contoh. Di sini pakai where saya bikin contoh sum select yang selesnya tahun 2020 run ya, sekitar segini contoh ya gitu ya sum select 211 miliar ini join branch ya contoh ini listing untuk web untuk sales order numbernya berapa nih select ori 20 19 20 saya lupa jadi tidak dibaca contoh ya. Jadi ada sekitar salah satu number yang 67812 order ya selama kabel ini. Oke, itu menggunakan where select ya kondisi-kondisi tertentu.
Ada lagi tampilkan semua data yang nilainya emit ya. Contoh ya, where, bit, wah ini seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa dilihat di Y360 juga kalau mau explore ya. Nah gitu. Jadi teman-teman di sini adalah bahasa query terapan dari mulai pertama kita akan tahu ada namanya data definition language ya, di mana data definition language itu pertama-tama biasanya kita membuat database ya, itu create ya, terus apalagi drop, hapus ya, change, rubah gitu kan. Alter table atau mengganti ataupun membuat primary key ya. Terus apalagi tadi untuk DDL membuat view ya. Yes ya, mahasiswa tadi ya. Terus ada lagi drop ya. Terus kita diterangkan lagi tadi mengenai DML, data manipulation language ya. Ada pokoknya ada create, update ya, create DML itu berarti insert ya, insert jadi mengisi recordnya. Ada lagi update ya, mengganti, change, delete ya, yang DML ya. Terus ada lagi select, jadi melihat data sesuai kondisi yang ditentukan, jadi gitu. Nah itu jadi pelajaran untuk mata kuliah di bahasa query terapan. Nanti kita juga belajar pada pertemuan selanjutnya yaitu materi kuliah masih di dalam sistem basis data. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bahas juga ya mengenai bahasa query terapan juga. Nah, tapi nanti yang lebih lanjut ya, ada inner join gitu kan. Nanti kita coba lihat ya, gitu biar teman-teman lebih paham. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi supaya teman-teman nanti ke depannya ya bisa digunakan bahasa query ini dalam penerapan di dunia industri atau teman-teman pada saat untuk membuat sebuah kasus atau ya berguna, insya Allah berguna buat teman-teman ke depannya. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Jadi di bahasa query jadi data sistem basis data ini ya. Jadi biar teman-teman yang mudah-mudahan berguna buat teman-teman ke depan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tadi mohon maaf ya. Jadi coba pelajari, nanti ada yang perlu tanyakan silakan di forum atau di grup WA ya, biar teman-teman bisa belajar dengan baik. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.